Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan hati kita, doa-doa kita, pergumulan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup telah kulihat. Perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Mari yang rindu Tuhan bersama pujikan. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup telah kulihat. Perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Bersama Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakan air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama pujikan. Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan. Takkan ku lepas selamanya, kan ku ikat di pinggangku. Telah kulihat benar Tuhan perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar
yang haus akan kasih-Mu. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menahan air mataku yang haus akan kasih-Mu, yang haus akan kasih-Mu, yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Mari mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat anugerah yang Tuhan beri atas hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dengan sungguh-sungguh engkau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Kibarabasya kata karabasya. Segala puji hormat hanya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang setia, dan Kau Allah yang senantiasa menjawab setiap doa-doa dari kami semua Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh duduk diam dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersatu hati kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan hanya kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Biarlah kita semua diberkati Tuhan, dan saya berdoa biarlah senantiasa dimanapun kita berada, senantiasa berkat Tuhan itu melimpah atas setiap kita. Mari bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yaitu tidak mendengar suara Tuhan itu mendatangkan kutuk. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan salah satu kunci untuk kita bisa selalu berjalan dalam jalannya Tuhan adalah dengan mendengar suara Tuhan. Nah sekarang kebalikannya, orang yang tidak mendengar suara Tuhan itu mendatangkan kutuk. Nah kita akan belajar dari Ulangan 28. Ulangan 28 ini ada dua pilihan. Pertama mendengar suara Tuhan, yang kedua tidak mendengar suara Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Ayat yang pertama dari Ulangan 28 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini yang pertama. Mungkin ini sulit dilakukan, untuk setia melakukan segala perintah Tuhan. Contoh saja, saat kita bangun tidur,
Saat kita buka mata, apa yang kita cari terlebih dahulu? Handphone, lihat status dulu. Atau oh siapa ya yang WA saya? Atau kita bangun, kita buka mata, lalu ambil sikap doa, terus kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mau melatih hidup kita untuk taat, setia, mendengar suara Tuhan, dan melakukannya dengan setia segala perintahnya, saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ayat yang kedua dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu saat kita setia, saat kita taat mendengar suara Tuhan. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat kedua sampai dengan 13 isinya berkat, berkat, berkat. Diberkatilah engkau di kota-kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan seterusnya. Diberkati, diberkati. Berkat-berkat di saat kita mau mendengar suara Tuhan dan taat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Ayat 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, fokus hanya kepada Tuhan, fokus mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mau mendengar, ada berkat yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Amin. Sekarang yang kedua, tidak mendengarkan suara Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Judul perikopnya kutuk. Dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dikatakan di saat kita tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan dengan setia, segala kutuk akan datang kepada kita dan mencapai kita. Mungkin ini mudah untuk kita lakukan karena kita mungkin hidup semau gue, gak perlu kita mendengar suara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akan membawa hidup kita dalam kutuk, dalam kehancuran. Bersyukurlah saat ini karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Amin. Karena pengorbanan Tuhan kita diselamatkan. Oleh sebab itu Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk dengar suara Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-68, isinya tentang kutuk. Terkutuklah engkau di kota-kota, terkutuklah bakulmu, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan seterusnya. Sampai ayat 68 itu berkata tentang kutuk. Berbicara tentang kutuk. Ini adalah nubuatan di mana Musa bernubuat akibat-akibat bila berbalik dari Allah atau tidak mendengar suara Tuhan. Contohnya Yunus. Saya percaya 1 bulan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang Yunus. Tapi pagi hari ini kita ingat,
Kita diingatkan akan Yunus. Kita percaya bahwa Yunus saat itu mendengar dengan pasti akan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan utus. Dia harus pergi kemana. Tetapi Yunus tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Benar. Akibatnya Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kalau kita bisa buka di dalam Yunus 1 ayat yang keempat. Tetapi dari peristiwa ini Yunus sadar. Ayat 12 kita buka aja. Yunus 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Dengar baik-baik, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus sadar bahwa semuanya karena dia tidak taat, tidak setia akan perintah Tuhan. Lalu pasal yang kedua, Yunus berdoa, ada ucapan syukur Yunus, dan Yunus diselamatkan dan dimuntahkan dari perut ikan. Dan di pasal yang ketiga, Yunus mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihan ada pada kita semua. Mau mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya, atau tidak mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah ditebus, yang sudah menerima anugerah Tuhan. Dan saya percaya dengan iman kita adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan dengan setia apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami semua diselamatkan, kami mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk peka mendengar suara Tuhan dan melakukan segala perintah-Mu dengan setia. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati aktivitas kami hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.